Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 3071. Cloud Neon, Feng Qingxuan, dan orang lain yang berada di sampingnya semuanya tercengang. Leluhur Kaisar Surgawi yang agung, salah satu kekuatan besar terkuat di 33 surga sejak zaman kuno, sebenarnya takut pada Kaisar Surga luas yang sangat kecil. Hal seperti itu sungguh terlalu fantastis. Perkembangan segala sesuatunya memang penuh liku-liku. Hanya saja tidak peduli seberapa buruknya, mereka juga tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar memainkan peran penting di dalamnya. Kalau begitu, kamu akan bermusuhan denganku. Ekspresi Heavenless berangsur-angsur berubah menjadi dingin. Tidak peduli betapa mengerikannya Ye Yuan, dia hanyalah seorang kaisar surga luas. Dia mengkhawatirkan Ye Yuan tetapi tidak menganggap serius Ye Yuan. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu ingin melihat terang hari lagi. Itu tidak ada hubungannya denganku, kamu ingin melampaui keabadian agung, dan itu tidak ada hubungannya denganku juga. Namun, orang-orang yang kubawa ini, secara alami aku juga akan membawanya pergi. Selain itu, teman-temanku juga akan dibawa pergi. Selain daripada itu, silahkan lakukan sesukamu. Ye Yuan hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, dia meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia, tapi dia bukanlah orang yang baik hati. Dia tahu bahwa membawa semua orang pergi tidaklah terlalu realistis. Bagaimanapun, kekuatannya terbatas. Tapi, untuk membiarkan dia menyaksikan Yang King, Feng Qingxuan, Cloud Neon, teman-teman dekatnya ini mengadili kematian mereka dengan matanya sendiri, dia tidak bisa melakukannya. Ini benar bahkan jika dia menghadapi 3 penguasa agung. Heavenless mencibir dan berkata, Ye Yuan, leluhur ini sedikit khawatir padamu, tapi bukankah kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri? Semudah menyerahkan tanganku agar leluhur ini membunuhmu. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan coba-coba hal itu denganku, oke? Jika hegemon samsara dan batu darah kekacauan tidak datang, tentu saja mudah bagimu untuk membunuhku. Tapi sekarang, sebagian besar energimu harus dicurahkan pada mereka kan? Mengambil tindakan melawanku sama dengan memberi mereka kesempatan untuk mengeksploitasi. Apakah kamu yakin, kamu ingin mengambil tindakan melawanku? Heavenless hampir runtuh. Bocah ini sangat sulit dihadapi. Heavenless berpikir bahwa dia telah bersekongkol melawan seluruh langit, tetapi dia tidak menyangka akan disudutkan oleh anak kecil. Suara keras. Tiba-tiba, kekosongan itu bergetar. Ekspresi Heavenless berubah, segera menghilang. Istana labirin ilahi yang bergoyang menjadi stabil dengan sangat cepat. Hegemon samsara dan batu darah kekacauan telah bergabung. Mereka membombardir ruang angkasa, mencoba menembus dunia ini. Kekuatan biasa secara alami tidak mampu melakukannya, tetapi mereka bisa. Kedua orang ini memahami orang-orang di ujung dunia dan sangat kuat. Meskipun tubuh asli mereka tidak datang ke sini, kekuatan mereka juga tidak bisa diremehkan. Kedua orang bergandengan tangan, kekuatan mereka bisa dilihat secara sekilas. Namun, Heavenless lebih kuat. Di Sungai Abadi, kekuatan kekacauan mengalir tanpa henti. Heavenless bisa mengeluarkan kekuatan kekacauan tanpa henti untuk memperbaiki dunia labirin ilahi. Itu tergantung pada apakah kecepatan perbaikannya bisa menyamai kecepatan kehancuran. Sekelompok orang bodoh, untuk apa kamu masih linglung? Semuanya, serang satu titik bersama kami. Selama kita menerobos dunia ini, setiap orang akan memiliki harapan untuk melarikan diri. Kalau tidak, kalian semua bisa menunggu untuk mati. Kata batu darah kekacauan dengan jengkel. Baru pada saat itulah semua orang terbangun dari mimpinya. Alam hegemon ini dan bahkan alam keabadian agung secara alami tidak dapat disempurnakan sesuai keinginanmu. Ini membutuhkan proses yang berlarut-larut. Menyempurnakan pil surgawi kekacauan juga merupakan proses yang panjang. Jelas, mereka masih memiliki kekuatan tersisa untuk menghancurkan dunia labirin ilahi. Dengan cepat, serang, bertarunglah. Patua Heavenless, kursi ini akan mencari masalah denganmu. Leluhur darah, kami akan mendengarkanmu. Pusat kekuatan dari seluruh surga berkumpul di sekitar 2 penguasa, bersiap untuk menyerang dunia labirin ilahi. Leluhur Endless, leluhur langit pembakaran, leluhur es mendalam, serta hegemon Yunsang, hegemon tertinggi ini, semuanya datang. Untuk bertahan hidup, mereka mengesampingkan permusuhan mereka untuk sementara waktu dan bergandengan tangan menghadapi musuh.
Bagi pusat kekuatan seperti itu, menerobos dunia adalah hal yang biasa. Hanya saja, dunia ini berbeda. Itu adalah inkarnasi leluhur Heavenless. Batu darah kekacauan berkata dengan suara serius, "Oke, aku akan menghitung sampai 3. Semua orang akan bergabung untuk menyerang titik itu. Leluhur ini ingin melihat seberapa kuat dunia ini. 1, 2, semua alam hegemon, serta banyak alam asal, pusat kekuatan Kaisar Sakra Surga, mengeluarkan gerakan pembunuhan mereka satu demi satu. Untuk sesaat, kekuatan asal sangat deras dan megah di atas kehampaan. 3. Menghitung sampai 3, segudang anak panah dilepaskan secara bersamaan. Serangkaian kekuatan yang menakutkan, hingga membuat orang merasa tercekik, dibombardir tepat ke satu simpul spasial. Bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Simpul spasial itu langsung runtuh. Deformasinya terlihat dengan mata telanjang. 2 supremasi besar, 3 keabadian agung yang perkasa, serta sejumlah hegemon tertinggi. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Tidak peduli seberapa kuat leluhur Heavenless, tidak mungkin untuk tidak terluka sepenuhnya juga. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka sangat gembira. Mereka melihat harapan. Namun di detik berikutnya, semua orang ketakutan. Ini karena ruang yang penyok itu pulih kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam beberapa saat, semuanya kembali normal. Bagaimana ini bisa terjadi? Kecepatan pemulihan ini juga terlalu cepat. Kemampuan pemulihannya sangat kuat. Bagaimana mungkin kita bisa menerobos? Kekuatan leluhur Heavenless juga terlalu kuat kan? Beberapa orang akhirnya tidak tahan dan tertelan oleh lidah api. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi putus asa. Batu darah kekacauan berkata dengan suara serius, semuanya berwajah muram. Lanjutkan untuk menyerang. Patua Heavenless dapat dengan cepat memperbaiki ruang dengan mengandalkan kekacauan sungai abadi. Tapi itu juga bukannya tidak terbatas. Kecepatan perbaikannya akan semakin lambat. Itu akan tergantung pada siapa yang tidak bisa bertahan lebih dulu. Semuanya, ikuti perintahku dan serang titik-titik tadi lagi. Jauh dari sana, Ye Yuan, Yang King, termasuk ras jiwa Cloud Neon dan ras roh sejati Feng Qingxuan, mereka semua tidak ambil bagian. Dibandingkan dengan batu darah kekacauan, mereka lebih mempercayai Ye Yuan. Pusat kekuatan surga lengkap giok cerah besar juga memiliki cukup banyak orang yang mati. Hanya ada lebih dari 30.000 orang yang masih mengikuti Ye Yuan sekarang. Jumlahnya masih terus menyusut. Melihat perkembangannya persis sama dengan prediksi Ye Yuan. Kepercayaan mereka pada Ye Yuan meningkat. Selama ada Sein Surgawi Ye di sekitar, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Saat ini, situasinya sudah sangat jelas. Leluhur Heavenless sudah tidak punya waktu luang untuk hal lain demi menjaga stabilitas dunia ilahi labirin. Dan hegemon samsara dan batu darah kekacauan juga tidak akan menyia-nyiakan upaya menyerang untuk melarikan diri dari dunia ini. Pada saat ini, banyak alam hegemon yang ternoda oleh banyak lidah api di tubuh mereka. Api sejati Dao ekstrim ini tidak terlihat kuat, tetapi seperti belatung yang memenuhi tulang, merusak semua orang. Dan kekuatan api yang dimiliki oleh 2 supremasi besar jelas merupakan yang terkuat. Yang lainnya hanyalah kentang goreng kecil. Ye Yuan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan memberikan bantuan kepada mereka? Atau beroperasi sendiri? Feng Qingxuan bertanya. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang itu dimanfaatkan. Menyerang dunia labirin ilahi akan menghabiskan daya dengan cepat. Serangan kedua supremasi terlihat sengit, tapi menurutku itu bukanlah kekuatan mereka yang sebenarnya. Mereka mengumpulkan kekuatan, bersiap menghadapi pukulan terakhir. Lebih jauh lagi, bahkan jika orang-orang ini menerobos dunia labirin ilahi, dengan konsumsi mereka, mustahil untuk melarikan diri dari sungai abadi juga. Aku memperkirakan bahwa 2 supremasi besar harus memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Faktanya, mungkin tubuh asli mereka sudah menunggu untuk menerimanya di luar sungai abadi. Semua orang dipenuhi rasa takut. Kedua supremasi agung ini benar-benar mempunyai pikiran jahat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Feng Qingxuan berkata dengan cemas. Temukan gulungan semesta. Selama aku memahami kekuatan asal spasial, aku akan bisa mengeluarkan kalian semua. Ye Yuan berkata dengan tatapan tegas. Ye Yuan mengeluarkan gulungan kulit domba dan membiarkan semua orang memeriksanya. Semua orang saling bertukar pandang, ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Ini adalah 12 lukisan Dao surgawi yang asli.
Sama sekali tidak terlihat seperti itu. Hal ini juga terlalu biasa kan? Jika diberikan kepadaku, aku mungkin akan langsung membuangnya. Yang menggelikan adalah Kong Tan mengira dia memperoleh 12 lukisan Dao Surgawi. Tapi ternyata itu palsu. Gulungan kulit domba ini sungguh terlalu biasa. Bahkan jika dia melihatnya dengan matanya sendiri, mereka juga tidak terlalu yakin bahwa ini adalah 12 lukisan Dao Surgawi yang legendaris. Penampilannya sungguh tidak bagus. Jika leluhur Heavenless tidak mengakuinya secara pribadi, mereka pasti akan mengira Ye Yuan sedang bercanda. Oleh karena itu, semua orang mulai mencari gulungan semesta. Aturan tata ruang Ye Yuan sudah tidak jauh dari wilayah asal. Sebenarnya, dengan kekuatannya saat ini, pergi sendiri tidaklah sulit. Leluhur Heavenless berubah menjadi kekacauan, yang juga berarti bahwa dunia ilahi labirin menyatu dengan kekacauan sungai abadi. Ye Yuan hanya perlu mengaktifkan esensi ilahi kekacauan untuk mensimulasikan keadaan inkarnasi ke dalam kekacauan dan mengeksekusi kemampuan ilahi spasial, dan dia akan bisa menyatu menjadi satu dengan dunia dewa labirin. Kemudian, membebaskan diri dari dunia ilahi labirin. Tapi, dengan kemampuan ilahi spasialnya saat ini, dia tidak bisa membawa semua orang pergi. Ye Yuan juga tidak berani mengendur dalam mencari gulungan semesta. Seiring dengan berlalunya waktu, kekuatan api sejati Dao ekstrim semakin kuat. Bahkan jika itu adalah katak yang direbus dengan api kecil, itu juga tidak dapat ditahan oleh rata-rata orang. Semakin banyak orang yang disempurnakan. Di atas kehampaan, suara gemuruh terus terdengar tanpa henti. Pertarungan sengit antara leluhur Heavenless dan pusat kekuatan dari seluruh surga masih menemui jalan buntu. Sebagian alam hegemon semakin melemah. Di bawah penyempurnaan api sejati Dao ekstrim, kekuatan mereka sudah agak jauh dari keinginan mereka. Hegemon samsara dan batu darah kekacauan juga menderita luka parah saat ini. Di dunia ini, sebagian besar api sejati Dao ekstrim dilepaskan ke arah mereka. Kedua orang tersebut sudah memiliki beberapa area di tubuhnya yang terbakar. Namun serangan masih terus berlanjut. Meski simpul spasial itu masih dalam perbaikan, namun tidak lagi secepat dulu. Ini juga memberi harapan bagi semua orang. Awalnya, ia akan bisa pulih dalam beberapa tarikan napas. Tapi sekarang, itu sudah membutuhkan waktu 100 napas. Selain itu, masih terus melemah. Demi secercah harapan ini, alam hegemon itu juga berusaha sekuat tenaga. Bagaimanapun, semua orang melakukannya untuk hidup dan bukan untuk dimurnikan menjadi pil surgawi. Kesimpulan seperti itu agak terlalu tragis. Di aula samping, Ye Yuan sedang mengukur dari atas ke bawah, saat ini sedang mencari lukisan Dao surgawi. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul. Justru leluhur Heavenless. Ye Yuan, menyerahlah. Kamu tidak dapat menemukan gulungan semesta. Meskipun kamu telah memperoleh 4 dari 12 lukisan Dao surgawi, bahkan jika kamu dapat menemukan satu lagi, bagaimana kamu tahu bahwa itu adalah gulungan alam semesta? Leluhur Heavenless berdiri dengan tangan di belakang punggungnya sambil berkata dengan tenang. Bayangannya ini sangat ilusi. Jelas sekali, itu tidak kuat. Dapat dilihat bahwa dia juga tidak memiliki banyak energi untuk menghadapi Ye Yuan saat ini. Ye Yuan tidak memandangnya dan berkata dengan dingin, kamu datang untuk mencariku. Apakah itu berarti aku sangat dekat dengan gulungan semesta? Leluhur Heavenless terkejut di dalam hatinya, tetapi tidak ada riak di wajahnya. Rubah tua yang licik ini secara alami tidak akan mengungkapkan kekurangan apapun. Namun, itu tidak menjadi masalah lagi bagi Ye Yuan. Dia percaya pada takdirnya sendiri. Gila, terserah apa yang kamu pikirkan. Leluhur ini baru saja datang ke sini untuk memberitahu padamu bahwa orang-orang itu sudah tidak jauh dari kesempurnaan lagi. Setelah dimurnikan, inilah saatnya kamu mati. Kamu masih punya waktu untuk pergi sendiri sekarang. Kata Heavenless sambil tersenyum tipis. Kamu dapat mengetahui kultivasiku, kamu dapat melihat esensi ilahi kekacauanku. Namun mengenai beberapa hal, kamu tidak akan dapat memahaminya. Seperti takdirku, Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Dia tidak menghindar dari apapun. Takdir tidak jelas dan tidak penting. Jika itu adalah Dao, tidak ada yang pernah menguatkan Dao mereka dengan ini sebelumnya. Dao besar lainnya memiliki metode kultivasinya masing-masing. Hanya takdir, jalan ini, yang sulit dipahami. Dan kekuatan berkah dari sekte pengobatan ekstrim dengan sukarela dibentuk oleh para pendahulu yang tak terhitung jumlahnya. Begitulah cara itu membentuk kekuatan magis.
Sekte pengobatan ekstrim pernah memiliki seseorang yang mempelajari hal ini sebelumnya tetapi juga tidak memperoleh keuntungan. Tapi Ye Yuan adalah sebuah anomali. Semua pendahulu mengakui Ye Yuan. Heavenless tentu saja tidak mempercayainya. Dia tertawa keras dan berkata, "Nak, kamu tidak akan memberitahu leluhur ini bahwa lukisan Dao Surgawi sebelumnya semuanya ditemukan karena keberuntungan kan? Leluhur ini juga merupakan seseorang yang memiliki takdir yang besar. Tapi, berbicara tentang bisa menemukan lukisan Dao Surgawi dengan mencoba keberuntunganmu secara acak, itu juga terlalu tidak masuk akal." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Aku tahu kamu tidak mempercayainya, tapi sebenarnya, ketika aku datang ke sini, aku sudah menyerah untuk mencari harta karun. Aku hanya berjalan-jalan dengan santai. Kemudian aku menemukan gulungan surga." Heavenless terkejut lagi di dalam hatinya. Tingkat eksistensi seperti dia, bagaimana dia bisa dengan mudah ditipu? Heavenless merasa bahwa Ye Yuan tidak berbohong. Sambil berbicara, Ye Yuan sudah meninggalkan aula besar ini. Heavenless tidak menyerah. Dia terus mengikuti Ye Yuan. Ye Yuan menebak dengan benar. Tempat ini sudah sangat dekat dengan gulungan alam semesta. Setelah aula besar, ada deretan rumah. Itu adalah tempat tinggal beberapa murid tingkat rendah. Ye Yuan datang ke area ini dan berjalan dengan santai. Seolah-olah dia sedang jalan-jalan. Hati Heavenless juga tegang. Mungkinkah orang ini benar-benar supernatural? Nasib seseorang sebenarnya lebih kuat dari nasibku. Leluhur ini tidak mempercayainya. Jangan pergi ke C3. Jangan pergi ke C3. Jangan pergi ke C3. Teriak Heavenless di dalam hatinya. Dia secara alami tahu di mana gulungan semesta ditempatkan. Ia juga tidak sengaja menyembunyikannya. Dia dengan santai melemparkannya ke suatu tempat yang tidak mencolok. Gulungan alam semesta ada di ruangan C3 rumah ini. Tapi sialnya, arah yang Ye Yuan jalani semakin dekat ke kamar C3. Leluhur Heavenless Dao sudah tidak memiliki energi untuk mentransfer lukisan Dao Surgawi ini sekarang. Memurnikan begitu banyak pusat kekuatan, bahkan dengan kemampuannya, itu sama sekali bukan hal yang mudah juga. Tiba-tiba, pikiran Ye Yuan menjadi lebih lincah seiring keberuntungan datang, berubah menjadi ruang C3. Leluhur Heavenless merasa hatinya akan meledak. Setidaknya ada beberapa ratus rumah di sini. Mengapa orang ini memilih yang ini? Aku bisa gila. Anak laki-laki ini sungguh supernatural. Omong-omong, ini juga kebetulan. Gulungan alam semesta ini ditempatkan dengan sangat rahasia. Leluhur ini tidak percaya bahwa dia dapat menemukan kompartemen rahasia itu. Meski hatinya sudah melonjak seperti air pasang yang deras, dia tidak mengungkapkannya sedikit pun. Dia hanya berpura-pura acuh tak acuh dan mengikuti di belakang Ye Yuan dan memasuki kamar C3 juga. Semuanya sangat alami. Tahukah Ye Yuan bahwa gulungan alam semesta ada di sini? Tentu saja dia tidak tahu. Dia benar-benar berjalan sembarangan, lalu tiba-tiba dia berbalik ke sini. Terkadang, keberuntungan sungguh ajaib. Kamu mencari dengan putus asa tetapi tidak dapat memperolehnya. Namun kebahagiaan akan jatuh dari langit tanpa disadari. Ye Yuan berjalan 2 putaran di ruang C3 dan menemukan ruang belajar. Dia lalu masuk. Leluhur, menurutmu apakah gulungan semesta akan ada di sini? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Leluhur Heavenless terkejut di dalam hatinya, namun wajahnya sangat tenang saat dia berkata, "Murid tingkat rendah istana labirin ilahi, jumlah rumahnya mencapai puluhan ribu, namun kamu memilih yang ini. Jika benar-benar bisa menemukannya, bukankah leluhur ini akan menjadi lelucon? Atau apakah kamu mencoba memancingnya keluar dari leluhur ini?" Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya bosan dan ingin ngobrol denganmu. Aku tahu monster tua sepertimu, meskipun aku benar-benar menemukannya, kalian semua tidak akan menunjukkan apapun juga." Sambil berbicara, Ye Yuan tiba di sebelah rak buku dan dengan santai mengambil sebuah buku dan mulai membaliknya. Jantung leluhur Heavenless berdebar lagi. Ini juga terlalu supernatural. Ini tentu saja bukan gulungan alam semesta, tapi terlalu dekat dengan mekanisme kompartemen rahasia. Ye Yuan melihat beberapa kali. Ini adalah beberapa esai dan puisi. Merasa bosan, dia mengembalikannya ke tempatnya semula. Sebuah batu besar mendarat di tanah di hati Heavenless. Benar-benar nyaris. Segera, dia mencibir tanpa henti. "Heh, pemegang takdir yang hebat, kamu bahkan menggertak leluhur ini. Pada akhirnya, bukankah kamu masih melewatinya? Anak laki-laki ini,
Ketika dia berada di ranjang kematiannya dan leluhur ini memberitahunya bahwa disinilah gulungan alam semesta ditempatkan, apakah ekspresi wajahnya akan sangat menarik. Heavenless mau tidak mau menantikannya. Faktanya, dia sangat ketakutan setengah mati tadi. Namun, dia juga tahu bahwa saat ini, dia sama sekali tidak bisa memberikan apapun. Anak laki-laki ini terlalu tajam. Begitu dia mengungkapkan petunjuk apapun, dia pasti akan mengetahui sesuatu. Dari awal hingga akhir, wajahnya tenang tanpa riak apapun. Tepat pada saat ini, sekelompok api sejati Dao ekstrim bangkit dan langsung menerkam ke arah Ye Yuan. Ye Yuan dengan santai melambaikan tangannya. Semburan esensi ilahi kekacauan ditembakkan dan langsung menyebarkannya. Kebetulan serangan susulan ini belum habis, malah langsung menghantam mekanismenya. Klik, kompartemen rahasia terbuka, memperlihatkan gulungan kulit domba di dalamnya. Leluhur Heavenless yang masih sombong tadi menatap dengan tercengang. Ini menjadi kebetulan. Kelompok api sejati Dao ekstrim ini benar-benar hebat. Posisinya, sudutnya, semuanya tepat. Seolah-olah itu membuka mekanisme untuk Ye Yuan. Api sejati Dao ekstrimnya mengikuti seperti bayangan, tapi Ye Yuan terlalu kuat. Dengan kekuatan api sejati Dao ekstrim saat ini, ia tidak dapat melukainya sama sekali. Api sejati Dao ekstrim sebelumnya, surgawi juga melihatnya, Ye Yuan bisa menghancurkannya dengan lambaian tangannya. Esensi ilahi kekacauan bukanlah lelucon, kecuali dia bisa mengalihkan energinya untuk secara khusus menargetkan Ye Yuan. Kalau tidak, dia sama sekali tidak bisa melakukan apapun padanya saat ini. Tapi secara kebetulan, kelompok api sejati Dao ekstrim ini terlalu tepat waktu. Segudang kata-kata kotor melintas di hati leluhur Heavenless. Ye Yuan juga melihat ke kompartemen rahasia dengan agak terkejut dan tiba-tiba tersenyum. Senior Heavenless, aku tidak menyangka ini benar-benar kebetulan. Gulungan kulit domba ini bukan volume semesta kan? Sebenarnya dia sudah tahu jawabannya. Ekspresi leluhur Heavenless sudah terlihat di matanya. Ketercengangannya dengan jelas menunjukkan bahwa ini adalah volume semesta. Leluhur sekte pengobatan ekstrim, kalian semua sungguh luar biasa. Takdir memang telah ditentukan sebelumnya oleh yang tak terlihat. Ye Yuan dengan santai mengambil gulungan kulit domba itu. Setelah melihat, apa jadinya jika bukan gulungan alam semesta? Hahaha sungguh gila, aku sudah mengatakannya sebelumnya, keberuntunganku selalu cukup bagus. Namun, tanpa api sejati Dao ekstrim senior Heavenless, aku benar-benar telah berjalan melewati gulungan alam semesta. Terima kasih banyak, Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Hati leluhur Heavenless sudah dipenuhi dengan keterkejutan dan depresi. Dia tidak menyangka kalau ternyata api sejati Dao ekstrim inilah yang membantu Ye Yuan menemukan gulungan alam semesta. Pemegang takdir yang hebat. Apakah ini pemegang takdir yang besar? Keberuntungan bocah ini terlalu bagus kan? Bukan karena dia tidak percaya pada takdir. Hanya saja dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang dapat menggunakan metode yang tidak biasa seperti ini untuk menemukan lukisan Dao surgawi. Nak, anggap dirimu kejam. Semoga kamu dapat memahami kekuatan asal spasial sebelum leluhur ini memusnahkan mereka. Sosok leluhur Heavenless langsung menghilang tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Tidak ada lagi memiliki harga diri. Selain itu, dia juga harus mempercepat pemurnian pusat kekuatan itu. Saat ini, kekhawatirannya terhadap Ye Yuan tidak kalah dengan hegemon samsara dan batu darah kekacauan. Setelah mendapatkan gulungan alam semesta, Ye Yuan juga tidak terlalu terlibat, menyuntikkan esensi ilahi kekacauan dan langsung mulai mendapatkan pencerahan pada Dao. Dia juga tahu bahwa saat ini bukan waktunya untuk bergembira dengan dirinya sendiri. Bagaimana lelucon ini akan berakhir, tidak ada yang tahu juga. Tapi Ye Yuan tidak ingin melihat leluhur Heavenless kembali ke 33 surga. Ini mungkin bukan hal yang baik untuk 33 surga. Namun, memanfaatkan leluhur Heavenless untuk memberikan luka parah pada hegemon samsara dan batu darah kekacauan adalah pilihan yang cukup bagus. Sepertinya dia bisa saling menyerang dan memanfaatkan keduanya. Situasi saat ini agak rumit. Jika hegemon samsara dan pil kekacauan samsara dimurnikan, dan leluhur Heavenless benar-benar menyempurnakannya menjadi pil surgawi kekacauan terkuat dalam sejarah, dia mungkin benar-benar mampu melampaui keabadian agung. Dengan temperamen leluhur Heavenless, konsekuensinya sangat sulit diprediksi. Namun, jika klon hegemon samsara dan batu darah kekacauan terluka parah dan leluhur Heavenless tidak dapat memurnikannya. Dengan cara ini, ketiga supremasi agung akan terluka.
Kedua klon hebat ini merupakan eksistensi yang sangat penting bagi hegemon samsara dan batu darah kekacauan. Setelah terluka parah, tubuh utama pasti akan terkena dampak besar. Namun, sudut ini harus dipahami dengan baik. Berpikir sampai di sini, Ye Yuan sudah punya rencana di hatinya. Tentu saja, prasyarat untuk semua ini adalah memahami kekuatan asal spasial terlebih dahulu. Hegemon samsara dan klon batu darah kekacauan hampir putus asa. Pada saat ini, termasuk mereka tidak lagi memiliki kekuatan tersisa untuk menyerang dunia labirin ilahi lagi. Mereka sangat kuat, tapi pada akhirnya mereka hanyalah klon. Seluruh dunia labirin ilahi adalah tubuh utama leluhur Heavenless. Ini bukan lelucon. Sialan, aku tidak menyangka bahwa aku sebenarnya diperdaya oleh rubah tua yang licik ini. Kehilangan klon ini, kekuatan leluhur ini akan berkurang setidaknya 30%. Begitu Patua Heavenless benar-benar berhasil menyempurnakan pil dan memadatkan kembali tubuh fisik, melampaui alam keabadian agung, maka konsekuensinya akan terlalu parah. Hegemon samsara merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Godaan 12 lukisan dao surgawi terlalu kuat. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa leluhur Heavenless tidak hanya tidak mati, tetapi lebih jauh lagi, dia berubah menjadi kekacauan dan menyempurnakan dirinya bersama dengan dunia labirin ilahi. Cara seperti itu terlalu luar biasa. Dia awalnya sangat percaya diri. Dengan kekuatan klon ini, mendapatkan 12 lukisan dao surgawi akan menjadi mudah. Siapa yang tahu bahwa dia masih masuk ke dalam jebakan? Semua orang tahu bahwa Patua Heavenless tidak memiliki niat baik. Namun tak seorang pun menyangka bahwa keberanian Patua Heavenless ternyata begitu hebat. Dia bersekongkol melawan semua pusat kekuatan teratas di 33 surga. Ada juga batu darah kekacauan yang memiliki ide yang sama dengannya. Pemuda berjubah biru berkata dengan penyesalan, leluhur ini mengira aku bersekongkol melawan seluruh surga. Tanpa diduga, pada akhirnya, keterampilanku masih kalah dibandingkan Patua Heavenless. Patua samsara, aku tidak menyangka leluhur ini akan gagal bertukar pukulan denganmu. Pada akhirnya aku dikalahkan di tangan Patua Heavenless. Hegemon samsara menghela nafas dan berkata, pada akhirnya, leluhur ini masih meremehkannya. Sepertinya di antara kita bertiga, pada akhirnya dialah yang menang. Klonmu dan klonku disempurnakan menjadi pil surgawi, itu setara dengan kehilangan 30% sampai 40% kekuatan kita. Tidak mungkin menjadi tandingannya lagi. Pemuda berjubah biru tiba-tiba teringat seseorang dan berkata, di mana Ye Yuan anak itu? Apakah dia mati? Samsara tersenyum ringan dan berkata, sepertinya kamu memiliki kebencian yang mendalam terhadap anak itu. Pemuda berjubah biru itu mendengus dingin dan berkata, itu karena kamu tidak menjadi lawannya. Kalau tidak, kebencianmu juga akan sangat dalam. Saat itu, dia membuat leluhur ini menderita kerugian besar di alam surga berdaulat sejati. Ini bukanlah hal yang bisa dicapai oleh rata-rata orang. Plus jika dia belum mati, mungkin, situasi ini masih bisa terjadi secara tiba-tiba. Samsara menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, kamu terlalu banyak berpikir. Leluhur ini mengakui bahwa anak laki-laki itu sangat mengesankan. Tapi Patua Heavenless bukanlah orang malang tak berharga sepertimu. Mampu membuat rencana melawan kita berdua pada saat yang sama, kecerdasannya benar-benar tak tertandingi di bawah langit. Pasrahkan dirimu pada takdir. Aku hampir tidak tahan lagi. Cloud Neon, menurutmu apakah Ye Yuan dapat menemukan volume semesta? Nafas Feng Qingxuan nyaris tak terlihat saat dia berkata pada Cloud Neon di sebelahnya. Situasi Cloud Neon juga tidak lebih baik darinya. Tubuh jiwanya sudah samar. Bahkan jika dia memiliki banyak sekali kekuatan asal, dia tidak dapat menahan diri untuk dimurnikan oleh api yang berkobar juga. Ada beberapa hegemon tertinggi yang sudah dimurnikan. Cloud Neon memiliki kekuatan yang luar biasa dengan mengandalkan fisik jiwa mimpi awan dan bertahan dengan kuat hingga sekarang. Di antara lebih dari 50.000 orang yang dibawa Ye Yuan, sekarang hanya tersisa sepertiganya. Kekuatan yang King jauh melampaui rekan-rekannya. Tapi saat ini, dia sudah tidak bisa bertahan juga. Itu terlalu sulit, mengesampingkan bahwa ada puluhan ribu tempat tinggal di sini, bahkan jika dia benar-benar dapat menemukan lukisan dao surgawi, itu mungkin bukan volume semesta juga. Kemungkinan ini dapat diabaikan. Cloud Neon berkata dengan lemah. Ye Yuan pasti akan menemukannya. Meskipun Yang King lemah, kata-kata ini memiliki ketegasan yang dapat memotong besi. Cloud Neon menggelengkan kepalanya dan tidak membantah. Kepribadiannya dingin,
Dan dia tidak suka berdebat dengan orang lain. Jika memang ada pertengkaran, dia akan membunuh mereka saja. Yang King melihat bahwa dia tidak mempercayainya. Dia berkata, kalian semua tidak mengetahui hal ini, tetapi Ye Yuan memiliki kekuatan berkat dari sekte pengobatan ekstrim, keberuntungannya sangat bagus. Kalau tidak, bagaimana menurut kalian dia menemukan begitu banyak lukisan Dao surgawi? Sorot mata Cloud Neon berangsur-angsur menjadi agak kendur. Api sejati Dao ekstrim di tubuhnya juga secara bertahap menjadi lebih kuat. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pusat kekuatan alam hegemon adalah target yang diprioritaskan. Sebaliknya, mereka yang berada di bawah ranah hegemonlah yang memiliki harapan lebih tinggi untuk bertahan hidup. Dengan Cloud Neon menjadi hegemon tertinggi, leluhur Heavenless tentu saja tidak akan melepaskannya juga. Aku tidak bisa lagi. Ye Yuan, kamu di mana? Aku sangat ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Kesadaran Feng Qingxuan menjadi sedikit kabur. Leluhur Heavenless saat ini sangat senang dengan dirinya sendiri. Rencana yang bernilai beberapa ratus ribu tahun, akhirnya akan terwujud. Hahaha, Samsara, leluhur darah, kalian tidak pernah menyangka kalau leluhur inilah yang terakhir tertawakan. Pil surgawi ini, leluhur ini akan menamakannya keabadian agung bunga bermekaran. Mulai sekarang, di atas langit dan di bawah bumi, hanya akulah yang berkuasa. Aku dipanggil Heavenless, karena aku adalah surga, kata leluhur Heavenless dengan penuh semangat. Seberapa menyedihkan kekalahan saat itu. Sekarang, dia kembali dan akhirnya tertawa terakhir. Menginjak-injak seluruh langit dan segudang dunia di bawah kakinya, betapa mulianya ini. Juga, berandal Ye Yuan tidak akan bisa datang tepat waktu lagi. Dalam 2 jam lagi, leluhur ini akan mampu memurnikan semua orang. Jadi bagaimana jika dia beruntung? Kamu pada akhirnya tidak bisa lepas dari kematian. Suara leluhur Heavenless menyebar ke seluruh dunia ilahi labirin. Tepat pada saat ini, gelombang kekuatan asal tiba-tiba turun. Asal spasial, keangkuhan leluhur Heavenless tiba-tiba berhenti. Ini, bagaimana ini mungkin? Ini baru 3 bulan, dan dia benar-benar memahami kekuatan asal spasial. Leluhur Heavenless terkejut. Kekuatan asal spasial adalah salah satu dari sedikit kekuatan asal besar yang paling sulit dipahami dari sekian banyak kekuatan asal dan aturan. Dari segi kesulitannya pun tidak kalah sulitnya dengan kekuatan asal samsara dan kekuatan asal darah. Bagaimana kekuatan-kekuatan asal kompleks yang menantang surga ini bisa mudah dipahami? Dao spasial, sangat sedikit orang yang berani mencoba-cobanya. Karena kekuatan asalnya, rintangan ini, seseorang mungkin akan terjebak selama puluhan ribu tahun. Setelah kamu tidak dapat menerobos ke alam hegemon, maka kamu akan dibunuh secara paksa oleh kesengsaraan Dao. Hanya leluhur Mitian, hegemon yang lahir secara alami ini, yang berani menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk pergi dan mendapatkan pencerahan tentang kekuatan asal spasial dan mencapai Dao besar. Leluhur Heavenless menyentuh hatinya sendiri dan merasa bahwa dia sangat berbakat, tetapi dia juga tidak berani mengatakan bahwa dia dapat memahami kekuatan asal spasial dalam waktu 3 bulan. Kalaupun ada volume alam semesta, itu mustahil juga. Namun, Ye Yuan berhasil melakukannya. Bagaimana anak ini bisa begitu mengerikan? Pada saat yang sama, aura Ye Yuan yang mengesankan saat ini meningkat secara gila-gilaan. Ekspresi leluhur Heavenless berubah drastis karena dia mengetahui bahwa Ye Yuan saat ini sedang menyerap kekuatan dunia labirin ilahi untuk meningkatkan ranah kultivasinya. Apakah anak ini gila? Dia menjelma ke dalam kekacauan. Dunia ilahi labirin adalah tubuh fisiknya. Sekarang, dengan Ye Yuan menyerap kekuatan dunia labirin ilahi, itu setara dengan mengeluarkan kekuatannya. Bajingan, wah, kamu mendekati kematian. Cepat dan berhenti. Kalau tidak, leluhur ini akan memusnahkanmu terlebih dahulu. Suara marah leluhur Heavenless bergema di seluruh dunia labirin ilahi. Ye Yuan tentu saja tidak akan berhenti. Sejak dia memasuki istana labirin ilahi, dia memahami 2 kekuatan asal besar secara berurutan, dan dia juga memahami gulungan alam semesta. Sebenarnya, dia bisa saja menerobosnya sejak lama. Namun sebelum ini, dia memilih untuk tidak menerobos agar tidak membuat musuh khawatir. Pada saat ini, ketika dia memahami kekuatan asal spasial, ranah kultivasinya tampak seperti pintu air terbuka, naik dalam gelombang pasang. Leluhur Heavenless sangat terkejut karena kecepatan Ye Yuan dalam mengekstraksi kekuatan kekacauan terlalu cepat dan berlebihan.
Kekuatannya berkurang dengan cepat. Dia ternyata menyadari bahwa dia menyerap kekuatan sungai abadi tidak secepat Ye Yuan menyerapnya. Awalnya, hegemon samsara dan batu darah kekacauan, yang sudah berada di ambang kematian, dikejutkan kembali oleh kejadian yang tiba-tiba ini. Mata mereka menjadi semakin cerah. Kecelakaan tak terduga benar-benar terjadi. Itu adalah Ye Yuan. Dalam sekejap, mereka bahkan merasakan kekuatan api sejati Dao ekstrim juga telah melemah secara signifikan. Bajingan sialan, kamu merusak rencana hebatku. Leluhur ini akan membunuhmu. Mati demi leluhur ini. Heavenless sangat marah. Api sejati Dao ekstrim di sekitar Ye Yuan langsung menelannya. Ye Yuan, Cloud Neon dan yang lainnya awalnya terkejut. Namun saat ini, mereka menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tahu betapa hebatnya kekuatan api sejati Dao ekstrim ini. Jika leluhur Heavenless dengan sengaja mengincar Ye Yuan, maka Ye Yuan pasti akan mati. Hegemon samsara dan batu darah kekacauan saling bertukar pandang. Pihak lain langsung mengerti secara diam-diam. Pada saat ini, mereka merasa bahwa api sejati Dao ekstrim yang menekan mereka jelas telah melemah secara signifikan. Kekuatan Heavenless memiliki cukup banyak kekuatan yang telah dikeluarkan sejak awal. Sekarang, dia juga sengaja mengincar Ye Yuan. Dia secara alami tidak memiliki banyak energi untuk ditempatkan pada dua orang samsara ini. Kesempatan seperti ini, bagaimana mungkin rubah licik seperti mereka membiarkannya begitu saja. Di saat yang hampir bersamaan, kedua orang itu meletus lagi. Pak Tua Heavenless, lihat ini. Kekuatan yang mengejutkan tiba-tiba meletus. Meskipun mereka dimurnikan sampai mati, mereka selalu mempertahankan kekuatan satu pukulan. Mampu disebut sebagai tiga supremasi besar dengan leluhur Heavenless, kekuatan keduanya bisa dibayangkan. Istana labirin ilahi bergetar hebat. Simpul spasial yang mereka bombardir sebenarnya memiliki lubang besar yang meledak. Kekuatan kekacauan sungai abadi membanjiri dengan ganas. Hahaha, Pak Tua Heavenless, kamu terlalu cepat puas dengan dirimu sendiri. Kamu tidak pernah bermimpi bahwa kamu akan jatuh ke tangan Kaisar Surga luas yang sangat kecilkan. Kentut tua, leluhur ini akan pergi. Batu darah kekacauan tertawa keras, berubah menjadi seberkas cahaya berdarah, dan menerobos ke dalam kekacauan. Hegemon samsara tersenyum dan berkata, Pak Tua Heavenless, meskipun leluhur ini terluka parah, siapa yang akan muncul sebagai pemenang masih belum diketahui. Ye Yuan, bocah ini, dia benar-benar memberi kejutan yang menyenangkan kepada orang-orang. Selesai berkata, dia juga berubah menjadi gumpalan asap hijau dan keluar. Tiga orang leluhur yang tak ada habisnya, serta banyak hegemon tertinggi, semuanya belum dimurnikan. Melihat sebuah lubang besar meledak di dunia labirin ilahi, mata tiga orang leluhur Endless berkedip-kedip, langsung merobek udara. Namun, para hegemon tertinggi itu tidak seberuntung itu. Meskipun sebagian besar orang di antara mereka belum dimurnikan, mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Hanya beberapa individu kuat yang mengikuti tiga orang leluhur Endless dan melarikan diri. Ye Yuan dia, Feng Qingxuan tersedak dan tidak dapat melanjutkan. Tempat di mana Ye Yuan berdiri telah berubah menjadi lautan api yang tak ada habisnya. Selanjutnya, di bawah kemarahan leluhur Heavenless yang kejam, Ye Yuan tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup sama sekali. Cloud Neon menghela nafas sedikit dan berkata, jika dia mati, maka dia mati. Tak lama lagi, kita akan mengikutinya juga. Hegemon samsara mereka semua lari, tapi hegemon tertinggi ini belum melarikan diri. Tentu saja mustahil bagi leluhur Heavenless untuk melepaskan mereka. Ekspresi Feng Qingxuan menjadi redup. Matanya sebenarnya memiliki sedikit tambahan kebebasan. Ye Yuan keparat, kamu merusak rencana besarku. Leluhur ini ingin kamu mati tanpa kuburan. Sialan, sialan, sialan. Di atas kehampaan terdengar suara marah leluhur Heavenless. Dia telah merencanakan selama beberapa ratus ribu tahun dan mengorbankan istana labirin ilahi, umpan yang sangat besar ini. Itu demi memikat leluhur samsara. Faktanya, batu darah kekacauan juga ada dalam rencananya. Kali ini, jika dia mengumpulkan semua pusat kekuatan di surga dalam satu gerakan, dia akan memulihkan kekuatan puncaknya. Bahkan meningkatkan satu langkah lebih jauh pun akan memungkinkan. Namun, rencana sempurna seperti itu hancur di tangan Ye Yuan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Tanpa samsara dan batu darah kekacauan, dua supremasi hebat ini, pil keabadian agung bunga bermekaran miliknya hanya dapat dianggap sebagai produk cacat. Tidak peduli berapa banyak hegemon tertinggi yang ada,
hal itu tidak bisa menggantikan hilangnya pusat kekuatan keabadian agung juga. Namun segera, leluhur Heavenless menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ini tidak mungkin. Anak itu sudah mati. Tapi kenapa kekuatanku masih mengalir? Leluhur Heavenless menjadi khawatir dan marah. Di bawah kobaran api seperti ini, Ye Yuan sudah lama mati total. Namun kekuatan kekacauannya masih memudar dengan cepat. Tiba-tiba, dia memikirkan sebuah kemungkinan, dan dia menjadi bisu karena takjub. Ini tidak mungkin. Mungkinkah itu sudah menembus batas? Dia menyerap kekuatanku di Sungai Abadi. Di tepi Sungai Abadi, di tempat berbeda, sesosok tubuh sedang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Orang ini mengenakan hiasan kepala sutra di kepalanya dan memiliki wajah tampan seperti batu giok berukir, tampak ramah dan bebas, seperti seorang cendekiawan biasa. Itu hanya untuk melihatnya membuka kedua tangannya. Satu demi satu kekuatan tak kasat mata berkumpul di satu tempat dari segala arah. Kekuatannya juga terlihat meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Kekuatannya tidak dapat meningkat lagi. Ini adalah aliran utama Sungai Abadi. Kekuatan kekacauan yang melonjak hampir menghancurkan orang-orang sampai mereka meledak. Hanya dengan mencapai tingkat batasnya, dengan kekuatan yang sangat dekat dengan melampaui keabadian agung, seseorang dapat tinggal di Sungai Abadi untuk jangka waktu yang singkat. Dia memandangi Sungai Abadi yang tak berbatas dan berkata pelan, "Aku tidak menyangka Pak Tua Heavenless ternyata menyembunyikan rencana seperti itu. Kali ini, aku benar-benar mengalami kerugian ganda. Untungnya, batu darah kekacauan juga mengalami luka serius kali ini. Mulai hari ini dan seterusnya, 33 surga kemungkinan besar akan mengalami perombakan." Sarjana tampan ini adalah hegemon samsara yang sangat misterius. Untuk menyelamatkan klon keabadian agung ini, dia memanggil klonnya dari seluruh surga dan menyatukan kembali tubuh jiwa. Itu hanya dia yang sekarang. Apakah itu hegemon samsara yang membuat orang gemetar ketakutan? Hanya saja, ekspresinya sangat jelek. Dia sudah tahu tentang peristiwa yang terjadi di dunia labirin ilahi. Momen keserakahannya justru membuatnya tertipu. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa leluhur Heavenless benar-benar dapat bertahan selama ratusan ribu tahun di Sungai Abadi. Jika bukan karena ini, bagaimana dia bisa dengan mudah mempertaruhkan nyawanya? Tiba-tiba, pikiran samsara bergejolak, sosoknya memasuki Sungai Abadi. Di sekelilingnya, kekuatan kekacauan melonjak dengan cepat. Dia benar-benar secara paksa membelah air Sungai Abadi yang sangat kuat. Kekuatan hegemon samsara sungguh luar biasa hebatnya. Kecepatannya sangat cepat, seperti ikan paus besar yang membelah ombak dan maju, tiada bandingannya. Dalam sekejap, dia sampai di suatu tempat. Disitulah tepatnya dunia ilahi labirin berada. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya berdarah menembus ombak dan datang dari arah lain. Siapa lagi kalau bukan batu darah kekacauan? Tapi, yang muncul sebenarnya adalah batu berwarna merah darah. Batu ini memberikan perasaan yang sangat jahat kepada orang-orang. Seolah-olah itu bisa merusak banyak sekali dunia. Ini adalah tubuh utama batu darah kekacauan. Tidak ada yang tahu di mana itu. Tapi kali ini, dia datang untuk klon ini. Hegemon samsara melihat ke arah batu darah kekacauan dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa pertama kali kita bertemu sebenarnya ada di sini." Batu darah kekacauan berkata, "Leluhur ini juga tidak menduganya. Setelah mendapatkan kesempatan ini, leluhur Heavenless mungkin akan kembali lagi kan?" Samsara berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata dengan sedikit anggukan, ambisinya sangat besar. Dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini. Hanya saja dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Yuan, monster ini, benar-benar muncul dan merusak rencana besarnya. Kamu dan aku kalah. Dan angan-angannya juga dianggap gagal. Batu darah kekacauan tertawa keras dan berkata, "Hahaha, kali ini, kalian semua tahu kesuraman leluhur ini kan? Bocah ini telah berkali-kali merusak rencanaku mulai dari surga berdaulat sejati. Hanya saja aku tidak pernah menyangka dia benar-benar menyelamatkan leluhur ini kali ini." Samsara mendengus dingin dan berkata, "Apakah menurutmu dia akan begitu baik hati? Anak laki-laki ini sangat cerdik. Aku curiga dia sengaja menundanya hingga detik terakhir sebelum memilih untuk menerobos. Kali ini, kita bertiga melemah dan kalah, kita mungkin tidak memiliki kekuatan untuk mengambil tindakan dalam waktu singkat. Anak laki-laki ini sangat licik." Hegemon samsara mengembangkan hatinya ke berbagai dunia. Seberapa cerdiknya dia. Dengan Ye Yuan menciptakan peluang,
Membiarkan mereka membebaskan diri, dia melihat apa yang dipikirkan Ye Yuan dengan sekali pandang. Hanya saja ini merupakan skema terbuka. Bahkan jika dia mengetahuinya, dia juga tidak berdaya. Klon keabadian agung terluka parah, dia harus mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. Batu darah kekacauan tersenyum dan berkata, tapi kali ini, dia pasti sudah mati juga. Patua Heavenless pasti akan melampiaskan semua kemarahannya padanya. Tidak ada harapan baginya. Hegemon Samsara mengangguk sedikit, jelas juga setuju. Tiba-tiba, pikirannya bergerak. Sesosok membelah udara, itu justru klon keabadian agung miliknya. Kekuatan Samsara melonjak, langsung membelah gelombang besar sungai abadi, menyambut kembali klonnya dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Di sisi lain, batu darah kekacauan melakukan hal yang sama. Selesai dengan ini, dia berbalik dan pergi. Tapi saat ini, seluruh tubuhnya gemetar. Di sungai abadi, aura menakjubkan melonjak ke langit. Pintu kehidupan kekal berdiri dengan bangga di kehampaan. Hanya untuk melihat sesosok tubuh bergegas ke langit dan menabrak pintu kehidupan kekal dengan sebuah pukulan. Pupil mata Hegemon Samsara dan batu darah kekacauan mengerut, ekspresi keheranan terpampang di wajah mereka. Itu, Ye Yuan, Hegemon Samsara berkata dengan kaget. Bukan saja dia tidak mati, tapi dia juga bahkan membuka segel kedua. Batu darah kekacauan tampak gemetar. Anak laki-laki ini sebenarnya bisa menjadi seperti ikan di air di dalam sungai abadi. Hegemon Samsara menghela nafas lagi. Aku bahkan berpikir bahwa leluhur Heavenless membakarnya sampai mati. Aku tidak menyangka dia sebenarnya sudah melarikan diri ke sungai abadi. Patua Heavenless hanya bisa memamerkan kekuatannya di dunia ilahi labirin sekarang. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu padanya? Batu darah kekacauan berkata dengan kaget lagi. Dengan suara keras, segel kedua terbuka sebagai respons terhadap pukulan Ye Yuan. Keheranan di wajah Hegemon Samsara berubah menjadi senyuman pahit, dan dia berkata, aku tidak menyangka bahwa dalam drama yang bertentangan dengan seluruh langit ini, orang yang tertawa terakhir sebenarnya adalah anak laki-laki ini. Sepertinya kita harus memikirkan cara untuk melenyapkan bocah ini. Hegemon Samsara merasakan ancaman besar. Ancaman semacam ini bahkan lebih kuat dari batu darah kekacauan dan Heavenless. Dengan kultivasinya, dia juga tidak akan merasa nyaman di sungai abadi. Perbaiki untukku. Heavenless meraung dengan marah. Api sejati Dao ekstrim di Cloud Neon dan yang lainnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Semua orang mengeluarkan erangan teredam tanpa persetujuan sebelumnya, aura mereka turun seketika. Sepertinya mereka tidak akan berhasil. Yang King sudah lama tidak tahan. Jika bukan karena Cloud Neon memisahkan sebagian kekuatan jiwa untuk membantunya melawan api sejati Dao ekstrim, dia pasti sudah lama mati. Melihat semua orang goyah, Heavenless tertawa keras. Hahaha, bocah Ye Yuan, leluhur ini tidak bisa melakukan apapun padamu. Tapi apakah kamu pikir aku tidak berdaya melawan teman-temanmu? Leluhur ini ingin kamu menyesali perbuatanmu. Berinkarnasi ke dalam kekacauan, leluhur Heavenless telah menyerah terlalu banyak. Di luar dunia ini, dia kehilangan kemampuan mengambil inisiatif melancarkan serangan. Oleh karena itu, dia tidak bisa melakukan apapun pada Ye Yuan sama sekali. Dia hanya bisa melampiaskan kemarahannya pada Ye Yuan dan yang lainnya. Seluruh tubuh Yang King terbakar oleh kobaran api, dan tidak lagi terlihat seperti manusia. Seluruh tubuhnya pecah-pecah. Seolah-olah lapisan kulit akan terkelupas. Dia mengertakkan gigi dan berkata sambil tersenyum dingin, orang tua ini benar-benar pengecut. Tunggu saja, setelah kursi ini mencapai alam keabadian agung, aku pasti akan menghajarmu sampai ibumu bahkan tidak bisa mengenalimu. Feng Qingxuan menghembuskan nafas terakhirnya saat dia berkata, sudah menjadi seseorang yang akan mati. Untuk apa kamu masih sesumbar? Tapi, mengetahui bahwa Ye Yuan tidak mati, aku juga bisa memejamkan mata dalam kematian. Matanya menunjukkan keengganan yang tak ada habisnya untuk berpisah. Namun vitalitas kehidupan di tubuhnya perlahan mulai menghilang. Tepat pada saat ini, esensi surgawi yang kental membungkus seluruh tubuhnya. Gelombang kekuatan spasial memisahkan api sejati Dao ekstrim dan secara paksa menarik keluar Feng Qingxuan. Rasa dingin melanda, seluruh tubuh Feng Qingxuan segera merasa lebih terjaga. Itu adalah lautan kekacauan di depan matanya. Sesosok berdiri tidak jauh dari situ. Dengan kekacauan esensi ilahi membanjiri tubuhnya, siapa lagi kalau bukan Ye Yuan? Ada juga Cloud Neon, Yang King, dan lainnya yang diselamatkan bersamanya.
Beberapa ribu pusat kekuatan surga lengkap giok cerah besar juga dibawakan oleh Ye Yuan. Beberapa ribu orang ini benar-benar bertahan dalam ujian kobaran api dan selamat. Faktanya, Ye Yuan bahkan membawa Kong Tan, Yuran, dan pusat kekuatan hegemon generasi muda lainnya keluar. Feng Qingxuan sangat gembira. Aku sebenarnya tidak mati. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku berjanji pada kalian semua untuk menyelamatkan semua orang. Tentu saja aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Yang King memandang Ye Yuan dan berkata dengan tatapan bingung, kamu, sudah menjadi kaisar sakra surga. Jelas, poin kunci yang dia fokuskan berbeda. Ye Yuan menerobos kaisar sakra surga berarti dia bisa menghancurkan Yang King tanpa menggunakan pedang dao. Tak tertahankan, mengapa dalam sekejap, orang ini akan menyusulnya lagi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bahkan Kong Tan bisa melintasi dunia besar. Aku tidak akan lebih buruk dari dia kan. Kong Tan memuntahkan seteguk darah lama dan hampir pingsan karena marah. Dia benar-benar hampir pingsan. Masing-masing dari mereka sangat lemah saat ini. Mereka hanya bertahan dengan satu nafas terakhir. Ya, kakak Ye Yuan benar-benar memiliki bakat yang tiada taranya. Dia sangat berbeda dari kita manusia. Sebelumnya, aku punya kesalahpahaman dengan kakak Ye Yuan. Itu semua salah adik perempuan ini. Anugerah penyelamat nyawa kali ini, Yuran akan mengingatnya. Yuran juga menjadi pucat saat ini, tapi sikapnya sudah sangat berbeda. Dia tidak menyangka Ye Yuan benar-benar akan menyelamatkannya. Lagi pula, sebelumnya itu tidak menyenangkan. Tidak peduli apa tujuan Ye Yuan, dia tetap menyelamatkan nyawanya. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia hanya menganggukkan kepalanya sedikit dan tidak banyak berekspresi. Dia secara alami menyelamatkan Kong Tan dan yang lainnya untuk suatu tujuan. Setelah keluar kali ini, surga lengkap giok cerah besar pasti akan diserang dari semua sisi. Ras darah, ras jiwa, dan juga berbagai ras di seluruh langit, mereka tidak akan bersahabat dengan surga lengkap giok cerah besar, terutama karena keberadaannya sendiri merupakan bahaya laten yang sangat besar. Batu darah kekacauan, hegemon samsara, leluhur heavenless, ketiga supremasi ini semuanya memandangnya sebagai duri di samping. Oleh karena itu, sekutu sangatlah penting. Di Istana Labirin Ilahi, kebanyakan orang jenius mempunyai perselisihan yang disebabkan oleh perasaan pribadi dan bukan permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Menyelamatkan orang-orang ini, meskipun mereka tidak memikirkan kebaikannya, setidaknya mereka akan malu untuk menendang mereka saat mereka terjatuh. Hanya wajah Kong Tan yang memerah. Selama perjalanan Istana Labirin Ilahi kali ini, meskipun dia menerobos belenggu dalam satu pukulan dan menerobos ke alam hegemon, wajahnya benar-benar hilang. Awalnya mengira bahwa dia adalah anak takdir, penguasa seluruh surga di masa depan. Siapa yang tahu kalau dia akhirnya menjadi badut pelompat. Diolok-olok oleh Ye Yuan, dia bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Jika sebelumnya, dia pasti akan membantah Ye Yuan. Tapi, karena merasakan esensi ilahi kekacauan yang tak tertandingi di sekitarnya, dia menutup mulutnya dengan bijaksana. Esensi ilahi kekacauan ini terlalu kuat. Seorang jenius seperti dia, keterampilan iblis yang dia kembangkan sangat murni. Esensi iblisnya juga sangat kental. Tapi jika dibandingkan dengan esensi kekacauan milik Ye Yuan, itu seperti pertemuan kaca dengan berlian. Terlalu rapuh. Esensi ilahi kekacauan ini tidak memiliki perselisihan sedikit pun ketika bertemu dengan kekacauan sungai abadi. Justru karena kekacauan esensi ilahi inilah mereka dapat bertahan hidup di sungai abadi. Selama Ye Yuan menghilangkan esensi kekacauan, mereka akan segera dihancurkan menjadi sampah oleh kekacauan sungai abadi. Baru pada saat inilah dia merasakan secara mendalam mengapa leluhur Heavenless yang bermartabat begitu takut pada Ye Yuan. Terima kasih banyak atas anugerah penyelamatan hidup saudara Ye. Paviliun ujung duniaku berhutang budi padamu. Terima kasih banyak kepada saudara Ye karena telah membantu. Klan roh api kami tidak akan melupakan kebaikanmu. Saudaraku Ye, jika kamu punya waktu luang di masa depan, datanglah ke klan awan terbang kami untuk menjadi tamu. Aku pasti akan memuaskan kakak Ye. Para jenius yang diselamatkan menangkupkan tinju mereka dan memberi hormat pada Ye Yuan satu demi satu. Kebaikan ini tidaklah kecil, namun, mereka yang diselamatkan Ye Yuan semuanya adalah junior. Ye Yuan tidak menyelamatkan satu pun dari hegemon puncak dan hegemon tertinggi itu. Esensi ilahi yang dikonsumsi untuk menyelamatkan hegemon tertinggi terlalu banyak. Tidak peduli seberapa kuat Ye Yuan, dia juga hanyalah seorang kaisar sakra surga.
Sekarang, satu Cloud Neon sudah menghabiskan setengah energinya. Membawa yang lain akan merenggut nyawanya. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, hanya masalah mengangkat tangan. Itu tidak layak disebutkan. Tapi semua orang tidak boleh bahagia terlalu dini. Dengan terbentuknya 3 penguasa besar, pembantaian berdarah pasti akan terjadi di 33 surga, tidak ada yang bisa lepas dari masalah ini. Oleh karena itu, mulai sekarang, semua orang akan berada pada kondisi yang sama. Semuanya, jaga kalian baik-baik. Selesai berkata, Ye Yuan membawa semua orang dan menuju ke aliran cabang sungai abadi terdekat. Di belakang, dunia ilahi labirin mengeluarkan getaran yang hebat. Itu berubah menjadi bola api besar dalam sekejap. Ketika semua orang melihatnya, ekspresi mereka tidak bisa tidak berubah. Jika tidak keluar, mungkin semuanya sudah disempurnakan sekarang kan. Memikirkan bagaimana para hegemon tertinggi itu jatuh di dunia ilahi labirin, mereka bersukacita dengan gembira. Ye Yuan bocah, kamu merusak rencana besarku. Saat leluhur ini memulihkan tubuh fisikku, aku akan melintasi dunia dan datang. Aku pasti akan memusnahkan surga lengkap giok cerah besarmu sampai ayam dan anjing pun tidak bisa lari. Bahkan ayam atau anjing pun tidak akan selamat. Dari belakang terdengar suara leluhur Heavenless. Raungan keras ini bahkan membuat sungai abadi bergetar. Wajah semua orang menjadi pucat, takut leluhur Heavenless akan mengejarnya. Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak perlu khawatir. Dia terluka parah sekarang dan perlu fokus penuh untuk menyempurnakan pilnya. Dia tidak bisa mengejar kita sama sekali. Tiba-tiba, semua orang melihat ada 2 aura yang lebih kuat tidak jauh dari situ. Hanya untuk melihat bahwa hegemon samsara dan batu darah kekacauan membelah ombak dan maju, momentum mereka yang mengesankan mengejutkan langit. Tubuh utama kedua supremasi besar ini tiba secara langsung, tetapi saat ini, mereka terengah-engah, tampak sangat menyedihkan. Tapi esensi kekacauan Ye Yuan seperti sebuah kapal besar, membawa semua orang maju mengikuti ombak dengan sangat nyaman. Semua orang saling bertukar pandang, sangat terkejut di dalam hati mereka. Apakah kalian berdua sedang terburu-buru? Apakah kamu ingin tumpangan? Ye Yuan melihat ke arah 2 supremasi agung dan berkata dengan ekspresi santai. Wajah hegemon samsara menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, wah, membentuk permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengan leluhur ini bukanlah tindakan yang bijaksana. Setiap hari kamu tidak melangkah ke alam keabadian agung, suatu hari nanti kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menantang leluhur ini. Namun, hegemon samsara saat ini adalah seorang lelaki tua yang telah mengalami banyak perubahan dalam hidup. Sepasang mata yang cerah itu sepertinya mampu melihat segala sesuatu di dunia. Hanya saja pusat kekuatan dari seluruh surga sedang menonton, dan Ye Yuan menendang wajahnya. Itu sangat jelek. Batu kekacauan juga angkat bicara, berkata dengan marah, anak nakal Ye Yuan, setelah kembali kali ini, leluhur ini akan melakukan yang terbaik untuk menghancurkan surga lengkap giok cerah besar. Kamu harus bersiap. Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, inikah caramu berbicara dengan penyelamatmu? Dengan toleransi kalian, bagaimana kalian akan memerintah surga? Di sebelah Ye Yuan, banyak orang yang mati-matian menahan tawa mereka. Meskipun Ye Yuan curiga sedang bermain api dan membakar dirinya sendiri, melihat 2 supremasi besar yang kempes masih merupakan hal yang sangat menyenangkan, terutama karena kedua supremasi besar ini tidak bersahabat. Hegemon samsara menatap Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum dingin, Ye Yuan, kamu pikir kamu bisa bersembunyi dari mata misterius leluhur ini dengan sedikit kelicikanmu? Kamu masih terlalu miskin pengalaman untuk bertarung dengan leluhur ini. Kamu ingin membuat kami bertiga saling bertempur, untuk mengulur waktu untuk tumbuh dewasa, kamu hitung ayammu sebelum menetas. Sekarang, kamu adalah musuh bersama kami bertiga. Setelah leluhur ini kembali ke posisiku, hal pertama yang akan aku lakukan adalah membunuhmu. Batu darah kekacauan juga berkata, nak, kamu sudah menjadi kaisar sakra surga. Apakah menurutmu leluhur ini masih akan memberimu waktu untuk tumbuh dewasa? Kamu mungkin terlalu banyak berpikir. Dengan 2 tuan besar yang sepakat dan benar-benar ingin bergandengan tangan untuk menghadapi Ye Yuan, ini membuat semua orang gemetar. Ini bukan lelucon. Meskipun kedua supremasi besar ini berjuang keras di Sungai Abadi, justru karena itulah kekuatan mereka semakin terlihat jelas. Pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan oleh 2 supremasi besar ini membuat mereka merasa tercekik. Ini adalah kekuatan sejati yang akan melampaui alam luar biasa. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan tidak peduli sama sekali,
dan berkata sambil tersenyum ringan, kalian sebaiknya mempertimbangkan bagaimana memulihkan kekuatan kalian terlebih dahulu. Jika tebakanku benar, kalian berdua terluka parah kali ini, dan tubuh utama kalian juga harus memasuki sungai abadi, kalian pasti akan menderita kerusakan besar. Bahkan saat ini, sulit untuk mengatakan apakah fondasi Dao kalian akan rusak atau tidak, kalian sebenarnya masih punya waktu luang untuk datang dan mengancamku. Setelah fondasi Daomu mengalami kerusakan, tidak peduli seberapa hebat kemampuanmu, mustahil untuk melampaui keabadian agung juga. Karena diekspos oleh Ye Yuan, kedua supremasi besar itu menjadi agak marah karena malu. Seperti yang Ye Yuan katakan, mereka berdua sudah berjuang untuk menyelamatkan kulit mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa memiliki energi untuk datang dan menghadapi Ye Yuan? Rencana Ye Yuan melawan tiga supremasi besar kali ini bisa dikatakan sangat sukses. Baiklah, karena kalian berdua memiliki kekuatan yang tak tertandingi, kalian tidak membutuhkan ini. Kalau begitu aku akan bergerak dulu. Selesai berkata, Ye Yuan membawa semua orang dan benar-benar mengabaikan dua supremasi besar. Di Sungai Abadi, kecepatan kemajuan Ye Yuan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari dua leluhur besar. Semua orang saling bertukar pandang, merasakan kekaguman yang besar di hati mereka. Berpose tanpa meninggalkan jejak, menjentikkan lengan bajunya, dan pergi setelahnya. Ye Yuan benar-benar luar biasa. Melihat kepergian Ye Yuan, ekspresi hegemon samsara sangat muram. Tidak bisa membiarkan anak ini terus tumbuh tanpa terkendali. Anak laki-laki ini memupuk kekacauan. Nasibnya menantang surga. Begitu dia menerobos ke alam hegemon, akan sulit bagimu dan aku untuk menghadapinya juga. Samsara berkata dengan suara serius. Setelah kembali kali ini, leluhur ini akan mengumpulkan anggota ras darah di seluruh surga, dan mengepung surga lengkap giok cerah besar. Aku tidak akan beristirahat sampai aku membunuh Ye Yuan. Benar-benar tidak menyangka bocah ini akan tumbuh sedemikian rupa. Jika aku tahu ini akan terjadi, leluhur ini seharusnya membunuhnya saat itu bagaimanapun caranya. Usus batu darah kekacauan berwarna hijau karena penyesalan. Saat itu, jika dia melakukan yang terbaik, membunuh Ye Yuan yang kecil dan lemah tentu saja seperti mengeluarkan sesuatu dari sakunya sendiri. Namun saat itu, ia banyak merasa was-was sehingga kehilangan kesempatan tersebut. Siapa sangka dalam sekejap mata, Ye Yuan sudah menjadi kaisar sakra surga. Saat ini, meskipun Ye Yuan belum sepenuhnya dewasa, dia sudah bisa berdiri sendiri. Setelah mereka pulih dari cedera dan keluar dari pengasingan, mereka tidak tahu sejauh mana pertumbuhan Ye Yuan. Tatapan hegemon samsara berkedip, dan dia berkata, kamu juga tidak perlu menyesalinya. Apakah dia bisa tumbuh dewasa atau tidak masih belum diketahui. Jangan lupa, sebelum alam hegemon, dia masih mengalami kesengsaraan besar yang mengejutkan. Batu darah kekacauan bergidik, dan dia berkata, maksudmu, kesengsaraan Dao hegemon. Hegemon samsara mengangguk dan berkata, benar. Anak laki-laki ini menentang surga. Kekuatannya bisa dinilai mengerikan. Kesengsaraan Dao hegemonnya pasti akan mengejutkan langit dan bumi. Jika dia berhasil melewati rintangan ini, kamu dan aku mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Namun keinginan untuk melewati rintangan ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Batu darah kekacauan tampak sedikit bersemangat saat dia berkata, kamu benar. Sejak zaman kuno, berapa banyak orang jenius yang ada. Namun belum pernah ada seorang kultivator divergen yang mampu mengatasi kesengsaraan Dao hegemon. Hahaha, bocah, silahkan sombong. Semakin cepat kamu berkultivasi, semakin cepat kamu mati juga. Namun, leluhur ini masih belum memberinya kesempatan untuk menyerang alam hegemon. Leluhur ini pasti akan menghancurkan surga lengkap giok cerah besar. Di sekte pengobatan ekstrim, giok cerah besar menyelesaikan surga. Mitian dan Klutmon, dua orang, berdiri di puncak gunung, menajamkan mata dan melihat ke kejauhan. Hati mereka terbebani oleh kekhawatiran. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Mitian telah tiba di surga lengkap giok cerah besar. Itu demi mengetahui berita Ye Yuan pada saat pertama. Kepergian Ye Yuan memakan waktu beberapa dekade. Sampai hari ini, belum ada kabar. Mitian sangat khawatir. Tidak ada kabar setelah sekian lama. Bisakah Ye Yuan? Mata Klutmon menunjukkan kesedihan. Tidak ada kabar dari para jenius dari seluruh surga. Ini adalah berita terburuk. Ini menunjukkan bahwa istana labirin ilahi memang mencurigakan. Patua Heavenless tidak mudah ditangani. Mitian juga diliputi kecemasan saat dia berkata, aku terlalu serakah.
Aku sudah lama tahu bahwa perjalanan ini sangat berbahaya, aku seharusnya menghentikannya saat itu. Klutmon berkata, Senior, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Apakah kamu tidak tahu seperti apa anak itu? Hal-hal yang dia putuskan, bahkan jika langit runtuh, tidak ada yang bisa menghentikannya juga. Meskipun anak laki-laki ini tidak mengatakannya, aku tahu bahwa dia pergi ke istana labirin ilahi, setengahnya adalah untuk mencari obat-obatan surgawi kekacauan untukku. Mitian menghela nafas dan berkata, leluhur ini menyaksikan anak nakal itu tumbuh dewasa. Dia sangat berbakat. Jika kita bisa menemukan jenius lain yang bisa menyaingi Ye Yuan di dunia ini, maka yang ada hanyalah Heavenless. Sekarang, tidak ada berita selama beberapa dekade, Ye Yuan mungkin, penuh dengan kemungkinan yang suram. Meskipun kekuatan Mitian tidak bisa dibandingkan dengan Heavenless, senioritasnya bahkan lebih tua dari Heavenless. Dia dan Master Istana Lama Istana Labirin Ilahi, menjalin persahabatan dengan saling pengertian yang lengkap. Justru karena inilah dia mengetahui lebih banyak tentang bakat dan pikiran licik Heavenless. Awalnya, dia sama dengan pusat kekuatan di seluruh surga, memiliki mentalitas meremehkan, berpikir bahwa Heavenless telah mati di sungai abadi. Tapi kalau dilihat sekarang, mereka terlalu naif. Klutmon tersedak ketika dia berkata, aku, sekumpulan tulang tua ini, benar-benar tidak berguna. Jika kekuatanku masih ada, aku pasti akan secara pribadi pergi ke istana labirin ilahi untuk memastikan keselamatannya. Tetapi, air mata kedua lelaki tua itu menetes di sekte pengobatan ekstrim. Dan saat ini, sekelompok titik hitam kecil muncul di cakrawala. Seluruh tubuh Mitian gemetar saat melihat Ye Yuan yang berada tepat di depan dalam sekejap. Senior Mitian, Guru, Ye Yuan telah kembali. Sekte pengobatan ekstrim dipenuhi kegembiraan. Di aula besar sekte pengobatan ekstrim, suasana hening. Mitian, Klutmon, Zuo Bufan, dan yang lainnya menatap Ye Yuan. Seolah-olah mereka ingin melihat ke dalam dirinya. Mendengar semua yang terjadi di istana labirin ilahi, mereka seperti sedang mendengarkan buku dari surga. Perjalanan istana labirin ilahi ini sebenarnya menyembunyikan konspirasi yang begitu besar. Namun pada akhirnya, 3 supremasi besar ditipu oleh Ye Yuan sampai mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Skema yang menyapu seluruh 33 surga ini, pemenang terbesar sebenarnya adalah Ye Yuan, kaisar surga luas yang kecil ini. Jika mereka tidak mengetahui karakter Ye Yuan, mereka pasti akan melontarkan kata-kata kasar dan mengatakan bahwa Ye Yuan hanya mengarang cerita. Apa yang membuat orang-orang semakin gembira adalah bahwa di antara pusat kekuatan surga lengkap giok cerah besar yang dibawa Ye Yuan, lebih dari 40 alam hegemon sebenarnya telah lahir. Orang-orang ini semua menerobos alam mereka ketika memvisualisasikan 12 lukisan Dao surgawi. Meskipun sejumlah besar dimurnikan dan mati, ada juga lebih dari 20.000 orang yang kembali bersama Ye Yuan. Pembangkit tenaga alam hegemon surga lengkap giok cerah besar tiba-tiba terisi kembali. Ye Yuan membawa mereka kembali dengan selamat. Tidak ada manfaat yang lebih besar. Nak, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Setelah sekian lama, Mitian mengeluarkan kalimat ini. Setelah mengetahui kejadian yang terjadi di istana labirin ilahi, kerangka berpikir Mitian seperti naik roller coaster. Mengenai Heavenless, tidak banyak orang yang memahaminya lebih baik darinya. Orang ini tidak hanya sangat kuat, tapi dia juga mahir dalam membuat rencana. Dia adalah karakter yang sangat menyusahkan. Mengetahui bahwa dia tidak mengetahuinya, jantung Mitian berdebar kencang. Tapi siapa yang tahu kalau dia sebenarnya dimakan habis oleh Ye Yuan? Tapi Klutmon berkata dengan cemas, Ye Yuan, kali ini, kamu telah menyinggung 3 kekuatan besar sekaligus. Mereka pasti akan memandangmu sebagai duri di samping. Dengan akumulasi surga lengkap giok cerah besar kita mungkin tidak dapat menahannya. Mitian mengerutkan kening dan berkata, masalah ini memang merepotkan. Tapi dalam situasi sekarang, Ye Yuan adalah anak panah yang tertancap di haluan, tidak ada pilihan selain melepaskannya. Kalau tidak, jika bocah Heavenless itu benar-benar menyempurnakan pil surgawi kekacauan, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Bagaimana dengan ini? Leluhur ini akan memigrasikan keempat simbol klan roh sejati ke surga lengkap giok cerah besar. Apapun yang akan mereka lakukan, leluhur ini akan menerima semuanya. Saat kata-kata ini keluar, Klutmon, Zuo Bufan, dan yang lainnya tampak tersentuh. Mereka tidak menyangka kalau Mitian bisa bertindak sejauh ini demi Ye Yuan.
Kita harus tahu bahwa 4 simbol klan roh sejati telah berada di kuil kekosongan menerangi surga, entah sudah berapa tahun. Tempat itu adalah akarnya. Itu adalah rumah mereka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Terlebih lagi, kuil kekosongan menerangi surga termasuk dalam tingkatan alam yang lebih tinggi. Energi spiritual langit dan bumi, pemahaman kekuatan asal, semuanya jauh lebih kuat daripada surga lengkap giok cerah besar. Tapi Mitian sebenarnya akan memindahkan 4 simbol klan roh sejati demi Ye Yuan. Klutmaon mengerutkan kening dan berkata, Senior Mitian, ini bukan lelucon. Aku tahu bahwa Anda kuat dan prestise Anda di klan Naga Azure sangat tinggi. Tapi, migrasi semacam ini, implikasinya terlalu dalam. Kamu masih harus berpikir 3 kali. Mitian melambaikan tangannya dan berkata, ketiga supremasi besar itu masing-masing menyembunyikan motif tersembunyi mereka sendiri. Tidak peduli yang mana dari ketiganya yang melampaui keabadian agung pada akhirnya, itu akan menjadi bencana besar bagi kita. Oleh karena itu, apa pentingnya di mana kita berada? Baiklah, pikiranku sudah bulat. Tidak perlu mendesak lagi. Segera, berita istana labirin ilahi menyebar, dan seluruh surga terkejut. Kecuali, tokoh utama dalam diskusi semua orang adalah Ye Yuan, tokoh dikdaya kaisar surga luas yang tak dikenal ini. Leluhur Heavenless sebenarnya tidak mati. Untungnya, aku menahan godaan dan tidak pergi ke istana labirin ilahi. Kalau tidak, mungkin mustahil untuk lolos dari kematianku kali ini. Siapa Ye Yuan? Orang ini benar-benar membuat 3 hegemon besar menderita kerugian. Kenapa aku belum pernah mendengar nama ini sebelumnya? Anak laki-laki ini sebenarnya baru saja keluar dari surga lengkap giok cerah besar. Menurut apa yang aku tahu, di surga lengkap giok cerah besar, hegemon tertinggi sudah dapat menguasai semuanya. Ada juga berita yang baru saja datang. Surga lengkap giok cerah besar juga menghasilkan seorang jenius bernama Yang King kali ini, menekan semua jenius dari seluruh surga. Dan Ye Yuan bahkan lebih mengerikan dari si jenius ini. Dia bahkan tidak mau repot-repot bersaing dengan rekan-rekannya. Ketika para jenius dari seluruh surga kembali ke faksi mereka masing-masing, mereka secara alami harus melapor ke atas. Dan berita ini menyebar jauh dan luas, menyebar ke seluruh 33 surga dengan sangat cepat. Reputasi hebat Ye Yuan tiba-tiba diketahui semua orang. Ras iblis, leluhur Kong Ni saat ini sedang mondar-mandir, jelas sangat marah. Dia menunjuk hidung Kong Tan dan berteriak dengan marah, kamu hebat. Sangat bagus. Hahaha, bodoh, kamu telah kehilangan wajahku di seluruh 33 surga kali ini. Apakah kamu puas? Hah. Ye Yuan menjadi terkenal di 33 surga. Kong Tan juga menjadi terkenal di 33 surga. Hanya saja ini tentang ketenarannya. Selama perjalanan istana labirin ilahi, orang yang paling terpuruk adalah Kong Tan. Dia tidak hanya dipermainkan seperti monyet oleh Ye Yuan, tapi dia juga bahkan dipermainkan oleh leluhur Heavenless dan hampir tidak berhasil kembali. Hegemon ras iblis yang dia bawa juga telah mati, kerugiannya sangat parah. Ketika berita ini menyebar, ras iblis telah menjadi bahan tertawaan seluruh surga. Hari-hari Kong Tan tentu saja sulit. Bukan hanya Kong Tan, bahkan wajah lama Kong Ni pun tidak bisa disingkirkan. Hanya dalam beberapa hari kerja, sudah ada beberapa teman lama yang datang untuk memberi selamat. Kong Tan berlutut sambil berkata sambil menangis, leluhur, itu semua karena Ye Yuan itu. Anak ini bersumpah akan mencabik-cabik zombie bocah itu hingga berkeping-keping, dan mengembalikan martabat ras iblisku. Kong Ni mencibir dan berkata, hanya dengan orang sepertimu. Bahwa Ye Yuan bisa memperbaiki kekacauan sungai abadi. Bakatnya membuatmu terpesona di lebih dari 10 jalan. Dia bahkan tidak perlu menerobos ke alam hegemon dan sudah bisa menyiksamu hingga menangis. Bagaimana bisa seorang jenius yang bahkan membuat 3 hegemon besar menjadi khawatir menjadi orang yang biasa-biasa saja? Lupakan Ye Yuan, bahkan dibandingkan dengan Yang King, kamu juga jauh lebih buruk. Kong Tan dimarahi oleh leluhur Kong Ni sampai dia ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Terlalu sedikit perhatian pada wajahnya. Kong Ni melihat bahwa dia tidak yakin dan berkata sambil tersenyum dingin, singkirkan harga dirimu yang menyedihkan itu. Mulai sekarang, jangan berpikir untuk bermusuhan dengan Ye Yuan, kamu bukan lawannya. Juga, enyahlah kembali ke klan dan masuki pengasingan tertutup untuk leluhur ini. 33 surga akan segera mengalami kekacauan. Jika leluhur ini tidak membiarkanmu keluar dari pengasingan,
kamu tidak diperbolehkan mengambil setengah langkah keluar dari klan. Di Istana Kaisar Zutian, di dalam wilayah ruang angkasa, aura leluhur Endless lemah. Jelas sekali, dia terluka parah. Dengan mengandalkan kultivasinya yang luar biasa, dia bergegas keluar dari sungai abadi. Namun, dia mengalami cedera serius oleh Heavenless sejak awal. Terluka parah oleh sungai abadi juga, dia saat ini hampir mati. Di sebelahnya, Zhou Xianchen menunjukkan ekspresi khawatir. Leluhur, apakah kamu baik-baik saja? Leluhur Endless menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak akan mati, tapi juga tidak jauh dari kematian. Zhou Xianchen berkata, leluhur, yakinlah. Anak ini pasti akan memperbaiki bukit surgawi yang kacau dan membantumu memulihkan kekuatanmu. Leluhur Endless tersenyum pahit dan berkata, kamu masih sedikit kurang. Bahkan jika ada obat-obatan surgawi kekacauan untukmu, kamu juga akan menyia-nyiakan barang bagus. Zhou Xianchen tidak membantah apapun. Dia tahu bahwa leluhur mengatakan yang sebenarnya. Leluhur Endless menghela nafas dan berkata, Pak Tua Heavenless memang tetaplah Pak Tua Heavenless. Kali ini, benar-benar kerugian ganda. Tapi untungnya, kamu berhasil menembus alam hegemon juga, dan kamu menjadi master surgawi kekacauan. Potensimu lebih besar dariku, kamu memiliki harapan untuk meneruskan warisan leluhur ini di masa depan. Ingat, lebih banyak berurusan dengan Ye Yuan di masa depan, pencapaian anak ini di masa depan tidak terbatas. Burung menangis sedih sebelum mati, manusia berbicara dengan ramah di hadapan kematian. Leluhur Endless bukanlah orang yang baik hati. Kalau tidak, dia tidak akan mempertahankan posisi tertinggi keluarga Zhou selama ratusan ribu tahun. Namun kali ini, dia benar-benar terluka. Dalam pertempuran Istana Labirin Ilahi, dia melukai fondasi daunnya. Tidak ada lagi harapan untuk melampaui keabadian agung dalam hidup ini. Oleh karena itu, dia perlu mengatur masa depan keluarga Zhou. Di keluarga Zhou, hanya bakat Zhou Xianchen yang paling signifikan. Dia secara alami menjadi fokus dari perawatan. Leluhur, kamu pasti bisa memulihkan kekuatanmu. Keluarga Zhou kita tidak akan jatuh. Zhou Xianchen berkata sambil menangis. Leluhur Endless tersenyum dan berkata, aku memahami situasiku dengan jelas. Kali ini, setelah hampir disempurnakan oleh Pak Tua Heavenless dan juga menderita luka parah dalam kekacauan sungai abadi, fondasi dauku sudah hancur. Biarpun aku pulih, kekuatanku juga tidak bisa pulih ke puncak. Faktanya, aku bahkan tidak bisa mencapai alam keabadian agung lagi. Hahaha, itu semua pengaruh keserakahan. Xianchen, di masa depan, kamu harus mengingat pelajaran leluhur ini. Zhou Xianchen berlutut dan berkata, anak ini akan mengingatnya. Leluhur Endless menganggukkan kepalanya dan melanjutkan, Xianchen, kamu sudah memasuki alam hegemon. Leluhur ini tidak lagi memiliki apapun untuk diajarkan kepadamu. Ranah kultivasimu di masa depan akan bergantung pada keberuntunganmu. Sekarang, leluhur ini akan memberimu misi. Kamu harus menyelesaikannya. Melihat leluhur Endless mengatakannya dengan sungguh-sungguh, ekspresi Zhou Xianchen berubah muram, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, leluhur, mohon instruksinya. Bahkan jika aku menyerahkan hidupku, Xianchen akan menyelesaikannya juga. Leluhur Endless berkata, besok, kau pimpin separuh pasukan Istana Kaisar Zutian dan pergi ke surga lengkap giok cerah besar untuk bergabung bersama Ye Yuan. Seluruh tubuh Zhou Xianchen bergetar, dan dia berteriak kaget, apa? Ini, bagaimana kita bisa melakukan ini? Perintah ini sangat mengejutkan Zhou Xianchen. Dia tidak menyangka leluhurnya akan melakukan tindakan mengejutkan seperti itu. Setengah dari kekuatan keluarga Zhou, itu benar-benar sangat menakutkan. Kekuatan ini cukup untuk menyapu surga lengkap giok cerah besar. Kita harus tahu bahwa Istana Kaisar Zutian memiliki 3 hegemon tertinggi, 7 hingga 8 hegemon puncak, dan bahkan lebih banyak lagi hegemon biasa. Dan disinilah juga letak fondasi keluarga Zhou. Sekarang, dia sebenarnya akan membuat setengah dari pasukannya pergi ke surga lengkap giok cerah besar. Ini pertaruhan besar. Leluhur Endless tersenyum dan berkata, leluhur ini tahu apa yang ingin kamu katakan, tapi saat ini, situasi 33 surga sudah sangat jelas. Saatnya memilih satu pihak. Memang benar, dengan kekuatan ketiga monster tua itu, Ye Yuan saat ini masih belum terlalu diperhitungkan. Tapi, begitu dia bisa mematahkan belenggu dan menerobos ke alam hegemon, bahkan jika itu adalah ketiga monster tua itu, mereka juga akan gemetar.
Zhou Xianchen berkata dengan bingung, aku tahu bahwa bakat Ye Yuan belum pernah ada sebelumnya, tapi dia adalah seorang kultivator divergen. Meskipun dia telah menerobos ke Kaisar Sakra Surga, dia masih jauh dari alam tiga leluhur besarkan. Sorot mata leluhur Endeles memancarkan cahaya bijak dan dia berkata sambil mengangguk, aku tidak memahami Ye Yuan ini, tapi aku memahami Patua Heavenless. Seseorang yang bisa membuatnya takut benar-benar layak untuk kita diikuti. Tidakkah Patua Heavenless mengetahui bahwa dia adalah seorang kultivator divergen? Tapi kenapa dia masih takut pada Ye Yuan? Tidak ada kultivator divergen yang menerobos ke alam hegemon di masa lalu, tapi bukan berarti tidak akan ada lagi di masa depan, paham? Zhou Xianchen terkejut di dalam hatinya dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia tidak menyangka leluhur akan menilai Ye Yuan dari sudut pandang ini. Siapakah leluhur Heavenless? Itu adalah kekuatan besar nomor satu umat manusia, jenius terkuat sejak zaman kuno. Dia takut, yang berarti Ye Yuan memiliki harapan untuk menerobos ke alam hegemon. Keesokan harinya, Istana Kaisar Zutian membawa setengah dari pasukan Istana Kaisar Zutian, menghancurkan kehampaan dan pergi. Setengah dari kekuatan ini bukan hanya ranah hegemon. Ada juga pusat kekuatan di bawah alam hegemon, dan jumlahnya mencapai puluhan ribu orang. Ini semua adalah pasukan elit Istana Kaisar Zutian. Hal ini menimbulkan sensasi luar biasa di surga gua asal jalur jurang. Mengenai keputusan leluhur Endeles, tiga faksi besar lainnya semuanya menghina. Di aliran cabang Sungai Abadi, leluhur keluarga Zuo berkata sambil terkekeh, hahaha, leluhur Sungai Abadi mendapat rangsangan yang terlalu besar kali ini. Dia benar-benar melakukan tindakan bodoh. Dia benar-benar mempertaruhkan semua harta Istana Kaisar Zutian pada seorang kultivator divergen. Itu juga merupakan tindakan yang tidak bisa dihindari. Patua Heavenless akan melihat terang hari lagi. Dia telah sangat menyinggung Patua Heavenless. Tentu saja mustahil untuk mencari perlindungan dengannya lagi, kata leluhur Sekte Surgawi Melodi Nether dengan dingin. Istana Kaisar Zutian dianggap selesai. Namun, kita juga sudah mencapai titik untuk memilih pihak. Ketika leluhur Heavenless kembali, dia mungkin tidak akan membiarkan kita menolak. Leluhur Paviliun Surga Ungu menghela nafas dan berkata. Saat dia mengatakan itu, dua orang lainnya menjadi diam. Di Pulau Naga Surgawi, kuil kekosongan menerangi surga, orang-orang yang bertanggung jawab atas 4 klan keluarga simbol semuanya hadir. Aku keberatan, leluhur, aku tahu Ye Yuan menyelamatkan hidupmu, tapi kamu tidak bisa menggunakan seluruh hidup klan kami untuk dijadikan bahan lelucon. Kuil kekosongan menerangi surga adalah tempat fondasi kita berada. Tapi sekarang, Anda ingin naik benua tingkat rendah. Bagaimana seluruh klan memandangmu? Ketika Tian menjelaskan niatnya, pendukungnya sendiri, Long Jian, sebenarnya adalah orang pertama yang melompat keluar dan menentangnya. 3 pemimpin klan lainnya juga memiliki alis yang berkerut, agak tidak senang. Klan Naga adalah klan Naga. Dalam hal garis keturunan bangsawan, ketiga klan mereka tidak sedikit lebih buruk dari klan Naga. Sekarang, leluhur Mitian benar-benar membuat keputusan untuk mereka. Leluhur Mitian, ini juga terlalu konyolkan. Kali ini, meskipun kamu menyelamatkan ketiga klan kami, kamu juga tidak bisa membuat ketiga klan kami mempertaruhkan seluruh hidup kami karena ini kan. Luan Qinghe berkata dengan tidak senang. Mau pergi, klan Nagamu bisa pergi sendiri. Klan Macan Putih kami sama sekali tidak akan meninggalkan kuil penerangan surga yang kosong. Kecuali leluhur Mitian, kamu, musnahkan klan kami. Bai Zi tidak menunjukkan ekspresi sedikit pun dan langsung menolak. Xuan Taiking berkata dengan dingin, leluhur, ingin membuat kita bermigrasi, bukankah kamu harus meyakinkan Long Jian mereka semua terlebih dahulu? Kalian semua bahkan tidak bisa mengajak orang-orang kalian ikut serta. Hak apa yang Anda miliki untuk membuat kami bermigrasi? Leluhur Mitian tersenyum dan berkata, aku kira kalian semua juga telah mendengar tentang masalah istana labirin ilahi. Kini, skema tersebut secara bertahap sudah menjadi jelas. Itu benar, kuil kekosongan menerangi surga memang merupakan tempat fondasi kita berada. Tapi bisakah ada telur yang tidak pecah ketika sarangnya sudah rusak total? Saat pasukan ras darah tiba, apakah kalian semua benar-benar berpikir bahwa hanya dengan kalian berempat, kita akan mampu mempertahankan kuil kekosongan yang menerangi surga? Saat itu, saat terjadi pergolakan di Istana Labirin Surgawi, bocah Heavenless itu hanya untuk sementara tidak menyerbu kuil kekosongan menerangi surga karena wajah leluhur ini. Jika pasukan Istana Labirin Ilahi benar-benar datang, bisakah kalian semua menghentikan mereka?
Ekspresi semua orang berubah. Kata-kata ini tidak salah. Leluhur Mitian dan guru leluhur Heavenless memiliki hubungan yang sangat dekat. Hanya leluhur Heavenless yang tidak melakukan tindakan melawan kuil kekosongan yang menerangi surga karena wajahnya. Namun kemudian, hegemon samsara mengambil tindakan. Selain ras naga, 3 ras lainnya juga ikut bertempur. Mustahil bagi leluhur Heavenless untuk tidak mengingat permusuhan itu. Tidak peduli apapun, membuat 4 klan kita bermigrasi untuk seorang kultivator divergen yang ditakdirkan untuk tidak pernah menerobos ke hegemon, ini juga terlalu tidak masuk akal. Leluhur, maafkan kami karena tidak mematuhi perintah. Bai Zi berkata dengan suara serius. Namun saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Dia memandang Mitian dan berkata dengan dingin, "Mitian, apa kamu gila? Untuk Ye Yuan, bocah itu, kamu benar-benar ingin membuat seluruh klan naga terkubur dalam kematian. Jika kamu ingin bermigrasi, tentu saja, kamu dan aku akan bertengkar. Kamu dapat berbicara lagi setelah membunuhku." Mitian melihat kedatangan itu dan hanya tersenyum. Dia tidak terkejut dengan penampilan Mizen. Mizen sangat berdarah dingin dan juga sangat sombong. Tapi, perasaannya terhadap klan naga tidak dipalsukan. Meskipun metodenya sebelumnya membuat orang membencinya, tujuannya memang untuk membuat ras naga lebih kuat. Esensi darahnya diekstraksi oleh Blood II, fondasi Dao-nya hancur. Dia tidak akan bisa maju lebih jauh lagi dalam hidup ini. Tapi, mendengar bahwa Mitian akan bermigrasi ke klan naga, dia tetap muncul. "Leluhur, meskipun aku sangat membenci Mizen, kali ini aku setuju dengannya. Klan naga kita tidak bisa bermigrasi." Long Jian berkata dengan lugas. Pembicaraan sepertinya sudah selesai. Namun, bukan saja Mitian tidak khawatir, dia malah tersenyum lebih bahagia. "Hahaha, harus kuakui, Ye Yuan, bocah ini meramalkan dengan sangat akurat. Jadi sebelum datang ke sini, dia menyuruhku membawakan ini." Selesai berkata, semua orang hanya merasakan kekaburan di depan mata mereka, dan mereka langsung menghilang. Mereka berdiri dari sudut pandang dewa, memandang rendah semua kehidupan. Ini volume surga. Perasaan ini sangat ajaib. Di mana ini? Perasaan ini membuat setiap pori-poriku terbuka. Astaga, aku menjadi Dao surgawi. Aku merasa seperti aku mengendalikan segalanya sekarang. Perasaan yang ajaib. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Leluhur Mitian, apa yang kamu lakukan pada kami? Kakak, aku merasa memiliki harapan untuk memulihkan kekuatanku. Mungkinkah ini volume surga yang legendaris dari 12 lukisan Dao surgawi? Pengalaman dan pengetahuan Mizen tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Perasaan yang luar biasa indah ini, dia langsung memikirkan volume surga. Tapi, saat dia mengatakannya, yang lain bahkan lebih terkejut. Ini sebenarnya adalah volume surga. Tidak heran leluhur Heavenless bisa mencapai alam menakutkan seperti itu. Dengan benda ini, aku juga tidak akan lebih buruk dari dia. 12 lukisan Dao surgawi. Leluhur Mitian, mengapa Anda memiliki hal seperti itu? Bisakah Anda terus membiarkan aku memahaminya seperti ini? Aku bersedia membayar berapapun harganya. Aku juga bersedia. Kakak, apakah kamu sudah berubah pikiran dan secara khusus membiarkan aku memperoleh pencerahan di volume surga? Aku pasti akan bertobat dengan sungguh-sungguh dan memperbaiki kesalahanku yang dulu. Mizen menangis dengan sedihnya dan berkata. Dalam sekejap, semua orang kembali dari surga ke dunia fana. Beberapa orang saling bertukar pandang, rasa kehilangan yang sangat besar terlihat di wajah mereka. Pengalaman seperti itu barusan sungguh luar biasa. Mencapai tingkat batas mereka, bahkan peningkatan sekecil apapun dalam kultivasi, lebih sulit daripada naik ke surga. Tapi, dengan volume surga, mereka yakin bahwa mereka bisa menerobos ke alam keabadian agung. Mitian memandang semua orang dengan penuh minat. Melihat reaksi di wajah mereka, dia tahu itu sudah selesai. Orang-orang ini sama sekali tidak dapat menahan godaan dari volume surga. Leluhur Mitian, mengapa kita kembali? Ini, waktunya terlalu singkat. Bai Ze yang pertama angkat bicara. Jelas sekali, dia sudah sangat tertarik dengan perasaan ajaib itu. Ya, leluhur, kamu sengaja membangkitkan selera kami. Beri kami lebih banyak waktu dan aku merasa sudah bisa menerobos ke alam keabadian agung. Suan Taiking berkata dengan tidak sabar. Kakak, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku mohon, izinkan aku memahaminya sebentar lagi. Meskipun aku tidak dapat membuat terobosan lagi,
volume surga ini dapat memulihkan ranah kultivasiku. Di antara orang-orang ini, yang paling cemas adalah Mizen. Fondasi daunnya hancur. Saat ini, kekuatannya hanya setara dengan alam hegemon terlemah. Terus terang, saat ini, dia adalah sampah. Bagi dia yang saat ini berada dalam posisi penting di masa lalu, godaan semacam ini terlalu besar. Namun, Mitian hanya mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, "Maaf, Ye Yuan hanya menyuntikkan esensi ilahi kekacauan sebanyak ini ke dalam volume surga. Efek dari volume surga juga tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama." Wajah beberapa orang menjadi hitam, langsung memahami apa yang ingin dilakukan oleh leluhur Mitian. Anak yang hebat, dia sedang mempersiapkan ini. Makhluk tua ini benar-benar licik, memberikan umpan yang sangat besar kepada mereka. Ternyata itu untuk membuat mereka menyetujui migrasi. Bermimpilah, tapi perasaan seperti itu barusan sungguh luar biasa. Alam keabadian agung telah memblokirnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Langkah ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Tapi, dengan volume surga, itu benar-benar berbeda. Beberapa dari mereka semuanya adalah jenius terbaik dari semua ras. Selama mereka tenggelam dalam perasaan itu beberapa saat lagi, mereka percaya bahwa mereka pasti akan mampu menerobos. Leluhur Mitian, hal-hal lain dapat didiskusikan, tetapi migrasi besar-besaran ini benar-benar mustahil. Selain itu, aku bersedia membayar berapapun harganya, selama Anda dapat meminjamkanku volume surga. Aku jamin selama aku menerobos ke alam keabadian agung, aku akan segera mengembalikannya. Kata Bai Ze. Wajah Mitian masih memiliki senyuman tipis saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bahkan jika aku meminjamkanmu volume surga, kemungkinan besar akan sangat sulit bagimu untuk menerobos ke alam keabadian agung juga." 12 lukisan dao surgawi diaktifkan menggunakan esensi ilahi kekacauan. Hanya dengan begitu, hal itu dapat memberikan efek terbesar. Kalau tidak, dengan istana labirin ilahi yang memiliki begitu banyak orang jenius, mengapa ia hanya melahirkan 12 alam keabadian agung? Saat hal ini dikatakan, semua orang menjadi marah. Bai Zi mendengus dingin dan berkata, "Leluhur Mitian, jika kamu tidak meminjamkan, biarlah. Apakah menarik untuk menipu kita dengan kata-kata ini?" Mitian tersenyum dan langsung melemparkan volume surga. Wajah Bai Zi tertegun sejenak, dan tanpa sadar dia menyuntikkan esensi ilahi ke dalamnya. Benar saja, sudut pandangnya kembali mengalami perubahan. Tapi, dibandingkan dengan perasaan luar biasa tadi, perasaan kali ini terlalu samar. Seperti, perasaan tadi adalah kaca bening. Tapi perasaannya sekarang adalah kaca buram. Dengan pengalaman sebelumnya, pengalaman itu sekarang menjadi sangat sampah. Dia bukanlah seorang pemula dan segera memutuskan bahwa Mitian tidak melebih-lebihkan untuk meningkatkan kewaspadaan. Jika ranah kultivasinya sangat rendah, volume surga ini akan menjadi harta yang tak ternilai baginya. Namun, ketika mencapai ranah kultivasinya, pengalaman samar semacam ini tidak mampu meningkatkan kekuatannya dengan cepat dan membantunya mencapai alam keabadian agung. Kalau tidak, semua orang akan mampu menerobos ke alam keabadian agung. Kembali ke dunia nyata, wajah Bai Zi tertegun sejenak, dan dia bergumam, bagaimana ini bisa terjadi? Ketika yang lain melihat ekspresi Bai Zi, mereka langsung memahaminya. Sungguh kejam, Mitian dan Ye Yuan, yang satu tua dan yang satu muda, dua rubah, benar-benar bersekongkol melawan mereka. Jika itu hanya membuang volume surga, mereka juga tidak akan tergerak. Tapi, dengan pengalaman tadi, rasanya seperti kecanduan narkoba, tidak bisa berhenti meski mereka mau. Godaan alam keabadian agung sungguh terlalu besar. Hegemon tertinggi dan alam keabadian agung, meskipun mereka berada di alam kultivasi yang sama, dunianya berbeda. Mitian melihat beberapa orang merasa seperti 100 cakar sedang menggaruk hati mereka, dan dia berkata sambil tersenyum, Ye Yuan mengatakan bahwa di surga lengkap giok cerah besar, volume surga dapat digunakan tanpa batas. Dia akan memberikan esensi kekacauan ilahi yang cukup untuk membantu semua orang meningkatkan kekuatan mereka. Volume surga adalah garis besar umum dari 12 lukisan dao surgawi. Itu volume yang paling penting. Dengan itu, dengan bakat kalian, mencapai alam keabadian agung memang tidak sulit. Tapi, tanpa esensi ilahi kekacauan, sama sulitnya bagi kalian semua untuk ingin menerobos ke alam keabadian agung. Kalian juga tahu kalau surga lengkap giok cerah besar akan segera menghadapi musuh.
Tidak mungkin bagi Ye Yuan meluangkan waktu untuk datang ke kuil kekosongan menerangi surga dan membantu kalian semua mendapatkan pencerahan. Selesai berkata, Mi Tian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, senyuman seolah dia telah mempengaruhi semua orang di wajahnya, menunggu keputusan semua orang. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a